Evaluasi kesuburan tanah dengan metode -1 test dan menganalisis gejala defisiensi hara pada tanaman jagung. Evaluasi status kesuburan tanah perlu dilakukan untuk menilai dan memantau kesuburan tanah agar dapat mengetahui unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui status unsur hara suatu tanah dengan metode -1 test dan mampu mengamati gejala defisiensi hara pada tanaman jagung. -1 test merupakan salah satu metode evaluasi kesuburan tanah yang menggunakan tanaman indikator, di mana dalam satu pot diberikan unsur hara yang lengkap, sedangkan pada pot yang lain diberikan pupuk dengan mengurangi 1 atau 2 unsur hara. Adapun praktikum ini dilakukan di Langkat, Binjai, Nia Selatan, Dairi, Padang Lawas Utara, Aceh, dan Pekalongan. Dan pelaksanaan praktikum ini dilakukan pada tanggal 8 September sampai dengan 3 November 2021. Alat dan bahan: pertama topsoil, kedua benih jagung bonanza. Selanjutnya ada polybag berukuran 5 kg, cangkul, pupuk urea, SP36 dan KCl, serta meteran, gembor, timbangan analitik, dan alat tulis untuk mencatat data. Persiapan benih: direndam benih jagung selama 15 menit untuk mengurangi intensitas kegagalan. Persiapan media tanam: disiapkan media tanam yaitu topsoil, lalu diisi ke dalam polybag berukuran 5 kg yang sudah kita sediakan. Berikut merupakan dokumentasi dari kelompok kami dalam persiapan media tanam. Penanaman benih: lalu ditanam benih jagung dengan membuat 2 lubang tanam sedalam 1 ruas jari. Sebelum dilakukan penanaman, usahakan dilakukan penyiraman pada tanah terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan penanaman. Penjarangan: dilakukan penjarangan pada tanaman jagung yang tumbuh lebih dari 1 dalam 1 polybag. Pemberian pupuk: diberikan pupuk pada tanaman jagung berumur 2 MST dengan metode -1 test dengan dosis pupuk sebagai berikut. Pelaksanaan pemberian pupuk: pemberian pupuk diberikan dengan membuat larikan di sekitar perakaran tanaman. Berikut merupakan dokumentasi dari pemberian pupuk pada setiap perlakuan. Perlakuan lengkap. Perlakuan -N atau tanpa menggunakan pupuk urea. Perlakuan -P atau tanpa menggunakan pupuk fosfor. Perlakuan -K atau tanpa menggunakan pupuk kalium. Perlakuan -NP atau tanpa urea dan SP36. Perlakuan -NK atau tanpa urea dan kalium. Perlakuan -PK atau tanpa pupuk SP36 dan kalium. Perawatan tanaman: yang pertama dilakukan penyiraman di pagi dan sore hari. Yang kedua dilakukan penyiangan gulma agar tidak terjadi kompetisi unsur hara.
Pengambilan data. Diambil data berupa tinggi dan jumlah daun tanaman setiap minggunya. Berikut merupakan dokumentasi pengambilan tinggi tanaman dengan cara mengambil daun yang paling panjang lalu mengukurnya. Berikut dokumentasi mengambil data jumlah daun tanaman dengan cara menghitung daun yang telah terbuka sempurna. Berikut merupakan data tinggi tanaman selama 8 minggu setelah tanam. Dan berikut ini adalah data jumlah daun selama 8 minggu setelah tanam. Gejala defisiensi unsur hara dilakukan pada saat tanaman berumur 8 MST. Pada perlakuan kontrol, tanaman lebih kerdil daripada tanaman lain. Pada perlakuan lengkap, daun berwarna hijau tua dan tidak ditemukan bercak kuning baik di pinggir maupun di tengah tulang daun. Tanaman juga tumbuh dengan sehat. Pada perlakuan "-N", daun yang sudah tua berwarna kuning pada ujung daun dan melebar menuju tulang daun. Warna kuning membentuk huruf V dan tanaman kerdil. Pada perlakuan "-P", warna daun tampak keunguan namun belum terlalu tampak jelas. Pada perlakuan "-K", pinggiran daun tua berwarna kuning dan warna tersebut berkembang ke arah tulang daun. Pada perlakuan "-NP", daun muda berwarna hijau kekuningan dan sedikit berwarna ungu kemerahan. Tanaman kerdil dan jumlah daun relatif sedikit. Pada "-NK", daun tua bagian bawah menjadi kering dan kuning secara keseluruhan. Tanaman kerdil diameter batang juga kecil. Pada perlakuan "-PK", kekahatan sudah sangat parah. Dapat dilihat warna daunnya sudah tidak hijau lagi dan daun menjadi transparan dimulai dari pinggir daun. Kesimpulan. Yang pertama, metode evaluasi kesuburan tanah yang digunakan adalah metode -1 Yang kedua, tanaman jagung digunakan sebagai tanaman indikator karena responnya terhadap unsur hara cepat terlihat. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung menunjukkan hasil yang berbeda berdasarkan pengurangan salah satu unsur hara. Yang keempat, gejala defisiensi nitrogen menyebabkan tanaman kerdil, daun-daun tanaman berwarna kuning pucat dan kualitas hasilnya rendah. Sedangkan gejala defisiensi fosfor menyebabkan daun mengalami perubahan warna menjadi merah kekuningan atau berwarna keunguan. Yang keenam, gejala defisiensi kalium terjadi pada daun tua. Bagian tepi daun awalnya menguning diikuti dengan munculnya bintik coklat yang menandakan sel jaringan mati. Yang ketujuh, tanaman dengan parameter tertinggi terdapat pada perlakuan lengkap, sedangkan pada parameter terendah terdapat pada perlakuan -N. Yang kedelapan, pada parameter jumlah daun terbanyak terdapat pada perlakuan -N dengan total sebesar 69 helai dan parameter jumlah daun terendah terdapat pada perlakuan kontrol dengan total sebesar 41 helai. Pengamatan ini adalah total dari 8 MST.